Halo, bonsai kelapa loper dan pegiat bonsai kelapa. Selamat sore. Hari ini saya akan mencoba untuk kembali bersama berbagi informasi. Ada satu topik menarik yang rencana kita akan bahas. Yang di depan saya ini salah satu bonsai kelapa yang menjadi objek pembahasan kita. Topiknya mengenai cara membuat batok kelapa agar tetap bertahan lama dengan beberapa trik dan cara yang efektif yang mungkin bisa membantu mengkondisikan batok agar tidak mudah copot dan sekaligus bertahan dalam hitungan estimasi waktu yang begitu lama, yaitu berkisar antara waktu 5-10 tahun ya. Ini salah satu bagian dari contoh bonsai kelapa yang saya proses dengan beberapa tahapan yang tentunya selanjutnya hari ini akan saya buka informasinya untuk berbagi. Oke, untuk selanjutnya terkait mengenai topik pembahasan kita hari ini, simak beberapa tahapan-tahapan yang tentu menjadi bagian dari proses pengalaman saya. Oke, kawan-kawan penggemar dan bonsai kelapa loper, telah nampak di hadapan kita di depan kamera ada sejumlah bonsai kelapa dengan jenis yang berbeda yang merupakan contoh dari penyampaian topik hari ini, yaitu terkait mengenai trik atau tips agar batok kelapa tidak lepas. Dari tema atau topik yang rencana kita akan bahas hari ini tentu menjadi bagian yang menarik untuk bisa didengarkan terkait bagi para pembonsai kelapa yang sudah lama melakukan proses pembuatan bonsai namun ada kendala, sering beberapa bahan ataupun bonsai kelapanya lepas dari batok. Oke, kawan-kawan, untuk lebih jelasnya terkait dengan pembahasan kita, jangan beranjak kemana-mana. Silahkan stay di Bonsai Eksplorasi Jambro. Baiklah, kita langsung membahas to the point beberapa bagian dari tahapan proses cara kita sebagai sebuah trik agar batok tidak mudah lepas atau tidak copot. Bahkan tips atau trik ini menjadi cara yang efektif untuk bisa menjaga ketahanan batok dalam ukuran 5-10 tahun bertahan ya. Yang di depan ini bonsai kelapa hijau minion lonjong yang merupakan jenis bonsai kelapa yang sudah diproses melalui beberapa tahapan. Yang pada awalnya ini sejenis bonsai kelapa ori yang saya proses untuk menumbuhkan akarnya agar beberapa bagian dari lingkar pangkal dari depan, belakang, samping itu mengisi ruang sehingga terkondisi batok terjepit atau terhimpit, memungkinkan salah satu cara kita agar batok tidak mudah copot, walaupun pada waktunya itu adalah masa di mana bonsai kelapa itu akan copot, namun tidak akan copot. Ini adalah salah satu yang menjadi bagian penentu yang menjaga posisi batok akan tetap melekat, tidak akan lepas. Ya, mungkin ini salah satu poin penyampaian kita terkait mengenai pemanfaatan akar mempunyai nilai fungsional di situ sebagai penyangga, penjepit sekaligus penopang bagian bidang dari batok kelapa. Ya, saya tunjukkan untuk yang kedua
triknya adalah seperti yang nampak di depan kita. Ini salah satu dari beberapa yang mungkin selanjutnya akan saya jelaskan di situ ya. Tips untuk menjaga agar batok bertahan lama 5 tahun ke atas, tentunya kita punya inisiasi agar bisa membangun sebuah pemahaman secara logika ataupun secara terkonsep sesuai dengan pengalaman kita bahwa ada tip-tip atau trik untuk mengantisipasi agar batok tidak cepat lepas. Yang kedua ini adalah tips gitu kawan-kawan ya. Kita lihat di sini. Ada bagian kulit kelapa di posisi bagian bawah ya yang masih saya sisakan. Yang kebetulan bagian kulitnya ini ada beberapa akar sudah menembusi dan akarnya sebagian menjepit di posisi batok di situ. Dari akar yang sudah menjepit bagian batok, mulai dari bagian titik tumbuh pangkal menuju ke bagian material media tanam, di situ terkondisi sejumlah akar ini sudah menjepit bagian batok. Sebagian lagi ada bagian akar yang masuk ke kulit kelapa, yang tentu itu fungsinya sebagai pengikat agar batok tetap terjaga di situ ya kawan-kawan. Ini adalah satu tip yang mungkin juga bisa kita coba atau kawan-kawan bisa kondisikan agar batok itu tetap bertahan. Walaupun sesungguhnya pada umur 1 tahun, 2 tahun ke atas itu nutrisi sudah habis dan waktunya akan lepas di situ. Namun dengan cara atau tips seperti ini, seperti yang terlihat di bahan yang pertama ini, akan mengantisipasi terjadinya batok lepas. Sama halnya dengan bonsai kelapa yang kedua. Ini saya gunakan pemanfaatan kulit kelapa yang masih melekat di posisi batok, sebagian saya hilangkan di sini ya agar ada aksen aksesoris yang nampak secara visual, bagian akar nampak. Namun di sisi lain juga kita punya pemikiran secara fungsional bagian-bagian akar itu agar bisa terkondisi berfungsi menjepit batok sehingga tidak lepas, dan pemanfaatan dari kulit kelapanya juga memaksimalkan agar tidak terjadi pergeseran di situ ya. Nah, ini. Untuk yang ketiga ini kawan-kawan, sama sebenarnya prosesnya waktu itu, namun secara bertahap. Sebagian dari kulit yang beberapa bulan yang lalu saya tinggalkan, saya sedikit kurangi di situ karena posisi akar sudah mengelilingi membentuk dari bentuk diagonal batok kelapa ini ya, dari atas ke bawah, dan di situ terlihat menyesuaikan bentuk dari batok itu. Ini sangat memungkinkan menjadi bagian dari tips agar batok tidak lepas di situ kawan-kawan. Cara ini mungkin kita mulai dari proses awal bonsai kelapa atau bahan yang kita akan kondisikan akarnya seperti ini, dari atas ke bawah menjepit membentuk diagonal bentuk dari batok di situ, dari atas ke bawah melengkung, dan ini menjaga posisinya. Itu bisa dilakukan dengan membuat bonsai kelapa dari bahan original terlebih dahulu di situ kawan-kawan, dan ditempatkan di atas pot, sebagian ditanam seukuran sepertiga, ditimbun dengan tanah. Dengan proses seperti itu akan membuat terjadinya seperti yang nampak di depan ini. Yang di sana juga sama kawan-kawan ya. Ini sudah membantu akar-akar yang mengelilingi dan menjepit itu mengurangi potensi terjadinya batok lepas. Oke kawan-kawan, kembali ke bahan pertama, bonsai kelapa hijau minion. Ini yang menjadi pembahasan penting kita dari beberapa alternatif trik kita agar batok tidak mudah lepas, bahkan bisa bertahan dalam hitungan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Untuk beberapa bagian akar yang sudah ditumbuhi di beberapa bagian pangkal bonsai kelapa yang
sekaligus menjepit beberapa bagian bidang dari batok. Itu juga memungkinkan membantu ya. Namun di sini perlu dilakukan proses memaksimalkan agar betul-betul posisi akar itu bisa fresh menjepit sampai ke bagian bawah. Tips atau triknya di situ kita gunakan semacam tali ya kawan-kawan. Di sini saya gunakan tali plastik ya, ini saya siapkan, ini bisa kita dapatkan di toko aksesoris motor biasanya. Harganya kurang lebih ini sekitar Rp150 per biji. Kalau satu set bisa lebih murah lagi kenanya kawan-kawan, tergantung dari ukurannya. Ini juga bisa kita fungsikan untuk pengganti sebagai tali ya. Seperti yang nampak di depan di sini, di salah satu bonsai kelapa yang saya gunakan sebagai tips untuk membuat alat pengikat ya pada beberapa bagian dari akar-akar yang tumbuh secara mengeliling. Di sini kita fungsikan alat pengikat ini untuk mengepres posisi akar agar menjepit sampai ke bagian titik bawah di sini, sehingga kondisinya seperti yang nampak di sini. Nah ini ya, nih dulu juga sebelum hasilnya seperti ini saya gunakan tali ya. Oke. Nah, kita lihat ini tali yang digunakan untuk mengikat beberapa bagian dari akar-akar. Tentu proses pengikatannya ini dilakukan ketika akar-akar yang sudah siap waktunya untuk diikat, dalam kondisi mungkin sebagian masih muda di situ, tapi tidak terlalu mudah. Dengan menggunakan tali plastik ini akan membantu untuk mengkondisikan akar mengikuti ruang bentuk dari bidang diagonal batok kelapa itu, sehingga terkondisi sampai ke bagian bawah, melengkung di situ. Titik lengkung ke bawah ini yang akan menahan batok sehingga tidak terjadinya lepas kawan-kawan ya. Nah ini akar yang baru tumbuh setelah saya ikat kawan-kawan, ada beberapa, satu yang rencana juga bisa kita kondisikan, nanti kita ikat, ini kita lepas dan gunting di situ. Nah ini akar baru. Jika sudah berproses untuk melakukan beberapa bagian pengikatan akar dengan menggunakan tali plastik atau tali yang lain, kalau sudah warna dari akar coklat, itu mungkin dilakukan proses untuk membuka tali ini ya kawan-kawan ini. Karena kalau sudah coklat dan sudah beberapa lama waktunya kita ikat, pasti akan kondisi akarnya tidak akan bergerak atau bergeser di situ karena sudah mengeras di situ. Ya. Oke, ini yang kita gunakan kawan-kawan ya, untuk melakukan proses pengikatan beberapa bagian ini sampai melengkung ke bagian bawah. Itu adalah tip atau trik di situ. Mungkin kita coba potong yang di sini ya. Kita buktikan apakah bergeser akarnya yang sudah diikat ini beberapa bulan sebelumnya. Nah, ini nampaknya tidak bergeser kawan-kawan. Ini sudah kuat nih, sudah coklat. Nah ini sampai ke bawah melengkung di sana. Posisi akar yang melengkung mengikuti ruang bentuk bagian bawah batoknya itu ya, yang membuat batok akan tertahan sehingga tidak terjadi pergeseran walaupun batok lepas di situ. Oke, kita lanjutkan kawan-kawan untuk mensimulasikan cara atau proses mengikat beberapa bagian sejumlah akar yang muda ataupun tua yang masih terkesan belum melekat ke bagian posisi bawah di situ ya. Tadi sudah kita buka, di situ ada pengikatnya ya, dan kondisi akar yang sudah berwarna coklat ini sudah sampai menempel di sini. Walaupun diangkat ataupun digeser tetap akan melekat karena sudah keras di situ. Nah ini tali pengikat ini
bisa kita sambung kawan-kawan. Jika ukuran diameter batok lebih besar, di situ tinggal kita sambung saja di situ. Ini lebih praktis ya. Bisa juga kawan-kawan menggunakan tali. Nah, selanjutnya kita ikat di sini. Ini adalah teknik pengikatan bagian dari akar di posisi bawah agar menjepit ke dalam di situ. Oke, ini adalah cara atau tips penting yang perlu mungkin membantu agar tidak terjadi batok lepas dengan menggunakan tali yang dikombinasikan dengan akar. Tali berfungsi mengikat bagian bawah sehingga posisi akar akan ngepres ketika diikat di situ sampai ke posisi bagian pangkal dari batok ini. Ya, ini kawan-kawan ya.